Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya. Kaisang hari ini sudah resmi menjadi Ketua Umum PSI begitu. Tapi aneh begitu. Seorang menjadi ketua umum itu biasanya begitu kan melalui kongres ya, melalui musyawarah besar begitu kan ya. Kok ini tiba-tiba hanya ditunjuk saja begitu kan? Ada apa begitu kan ya? Bahkan di satu sisi saya menganggap bahwa apa yang selama ini begitu kan ya, potensi-potensi ada anak muda memang bagus begitu kan. Tetapi dengan cara-cara seperti inilah begitu kan ya, bahwa PSI ya sedang memperlihatkan bagaimana bobroknya menjadi ya atau memilih ketua umum hanya dengan ya ditunjuk seperti ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya melihat dari potensi begitu kan dari PSI itu untuk anak muda sangat bagus sekali begitu kan. Ya, ini yang selalu saya ingatkan bahwa wah ini kalau seperti ini begitu kan ya menjadi ketua umum dulu baru jadi kader begitu kan. Bukan menjadi kader terlebih dahulu berproses di dalamnya lalu kemudian mencalonkan diri sebagai ya ketua umum baru di situ begitu kan. Ada demokrasi begitu kan. Kasihan orang-orang yang ada di dalamnya yang sudah lama PSI di situ, ada senior-senior di situ begitu kan, ada Adi Armando di situ begitu kan, yang jelas-jelas sudah lama begitu kan ya, walaupun hanya beberapa bulan, setidaknya kan ada rasa bahwa wah ini kok saya tidak dianggap, kan bisa saja seperti itu begitu kan ya. Atau ya jangan-jangan ingin bagaimana ya pendukung-pendukung Pak Jokowi akan kembali kepada PSI. Atau jangan-jangan hanya ingin lolos begitu kan ya di parlemen begitu. Belum tahu begitu kan. Karena dengan cara-cara ditunjuk seperti ini begitu kan atau bahasanya diangkat begitu kok ada begitu ketua umum diangkat begitu ya. Seharusnya begitu kan melalui ya proses-proses terlebih dahulu di situ begitu melalui ya konvensi pers di situ begitu ya untuk lanjutkan ya siapa sih sebenarnya sosok calon-calon dari PSI. Ada 3 calon lah kira-kira seperti itu begitu kan, biar dicap sebagai demokrasi begitu kan ya. Kalau ditunjuk seperti ini kan aneh begitu. Jadi artinya apa? Artinya boleh-boleh aja sebenarnya begitu kan ya. Bahkan dengan cara-cara seperti ini bisa merubah konstelasi politik yang ada di Indonesia begitu kan ya. Sekarang itu menjadi ketua umum ya tidak heran begitu ya, gampang saja begitu menjadi anak presiden lalu kemudian ditunjuk, gampang kan begitu kan. Tapi partai-partai besar sudah menunjukkan bahwa demokrasi kita harus melalui musyawarah begitu kan ya. Ya yang namanya partai kecil ya biasa-biasa terlebih dahulu mungkin ya. Bahkan ya ini jadi ketua umum jalur apaan ya? Mungkin di dunia ini ya modelan gini nggak bakalan lagi bakal terjadi ya. Biar masuk 7 vendors ini begitu baru jadi anggota sehari, ujung-ujungnya langsung jadi ketua. Dia menjadi anggota sehari karena dia ditunjuk sebagai menjadi ketua umum begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Apakah seperti ini terus menerus begitu kan ya, padahal kalau kita melihat ya cepet banget Min katanya begitu ya, ini dari PSI sendiri begitu kan ya. Kok bisa ya kepikiran langsung jadi ketua Min, apa enggak kecepatan katanya begitu. Buset cepet banget ya jadi ketua umum jalur presiden. Jadi makanya saya katakan bahwa kalau PSI itu seperti terus mengangkat menjadi ketua umum, saya kira tidak ada ya proses demokrasi di dalamnya begitu. Artinya kan hanya tunjuk sana sini begitu. Tetapi kalau kita lihat dari undang-undang begitu kan ADART dari PSI ini seolah-olah partai yang kemudian otoriter yang sangat kuat di situ begitu. Itu tidak bisa digantikan di situ begitu ya. Dan bahkan bisa merangkap sebagai ketua begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ketika ADART-nya salah besar di situ begitu kan ya. Lihat saja pengangkatan dari ketua umum saja begitu ya, kayaknya sistem tunjuk sana sini begitu kan, seolah-olah demokrasi dalam sebuah partai begitu, bagaimana cara ambisi untuk menjadi ketua umum di situ tidak ada begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi seperti ini begitu kan. Masa katanya begitu kata netizen hanya ya menjadikan sebagai ketua umum saja ditunjuk seperti itu ya, kayak arisan mau nunjuk menjadi ketua begitu katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra
begitu. Saya tidak setuju sekali kalau ada orang yang kemudian hanya tiba-tiba menjadi ketua umum tanpa ada proses di dalamnya. Kasihan kader-kader yang lain yang sudah lama di situ begitu kan, bertahun-tahun di situ begitu. Ujung-ujungnya ya ngangkat orang lain begitu kan. Padahal dia punya peran penting juga begitu kan ya. Jika bukan anak presiden nggak bakalan sih ya. Dan dengan peristiwa ini respek saya berharap bahwa PSI makin hilang. Saya sempat berharap partai ini akan menjadi pendobrak ya dan katalisator. Enggak taunya sudahlah katanya begitu ya. Iya begitu kan. Masa tiba-tiba mendeklarasi dukungan Ganjar tiba-tiba dicabut begitu kan. Ya ini kan konsistensi dari sebuah partai PSI yang jargonnya anak muda sekarang sudah tidak lagi seperti itu begitu kan. Kalau Kaisang masuk itu sebagai muda, oke, tidak menjadi masalah. Tapi proses mekanisme di dalamnya justru memperburuk PSI itu sendiri begitu. Memperlihatkan bahwa di dalamnya buruk seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja nanti bagaimana narasi-narasi itu, apakah hanya pendukung-pendukung Pak Jokowi saja begitu kan. Karena masyarakat di Indonesia itu tidak hanya memandang itu begitu kan. Kalau Pak Jokowi sudah lengser gimana begitu. Kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan Kaisang Pangarep putra Jokowi resmi jadi ketua umum PSI ya. Putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi ditetapkan menjadi ketua umum PSI ya atau Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang resmi menggantikan posisi Giring Ganesa yang didapuk menjadi ketua umum PSI ya sejak November 2021 lalu. Giring ya purna tugas dan diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. Wow. ini kan Dewan Pembina dari PSI ini ADART-nya gimana begitu. Kalau saya baca sih agak ngeri di situ begitu ya. Bahkan ya Kaisang sebelumnya telah resmi menjadi kader PSI pada Sabtu ya lalu dan mendapatkan kartu tanda anggota secara simbolis ya di kediaman Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah yang dihadiri oleh para petinggi PSI ya. Ini yang saya katakan kan, masuk sehari sudah menjadi ketua umum ya. Apalagi masuk bertahun-tahun. Ini menjadi apa begitu kan ya. Ini kan sangat disayangkan sekali hal-hal seperti itu begitu kan. Bukan saya tidak setuju dengan adanya Kaisang dengan anak muda berkiprah dalam dunia politik, bukan begitu kan. Tetapi mekanisme itu begitu kan. Kok tidak seperti partai-partai besar begitu kan, melalui musyawarah, melalui berbagai mekanisme yang ada begitu kan ya. Lihat saja ketua-ketua umum partai hari ini begitu kan ya. Bisa saja turun-temurun nanti seperti PSI, bisa saja seperti itu begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bisa saja PSI semakin ada kemunduran yang sangat luar biasa. Kalau targetnya ingin lolos di parlemen, saya kira tidak akan lolos begitu. Justru memperburuk ya keadaan PSI itu sendiri begitu. Bahkan Kaisang ya sebelumnya telah resmi menjadi kader PSI begitu ya pada hari Sabtu ya 2 hari saja menjadi kader begitu kan. Ya apa peran penting untuk itu begitu? Jangan-jangan menjadi kader hanya untuk menjadi ketua umum kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya dalam agenda kali ini juga dihadiri oleh sejumlah elit PSI diantaranya Giring Ganesa, Grace Natali, Raja Juli, ya Adi Budiman, ya bahkan hingga Isana Bagos Oka hadir pula ya kader lain seperti perwakilan Dewan Penasihat Irma Huta Barat, ya Sherry Tanzil hingga Valdo Maldani. Bahkan ya Giring ya berlutut ya kasih bunga ke Kaisang ya. Bahkan dalam kesempatan Giring memberikan ya sekuntum bunga mawar untuk Kaisang ya. Mulainya Grace nanti membacakan surat keputusan itu begitu. Itulah ya lebaynya luar biasa, actionnya tidak ada begitu kan ya. Kepercayaan di masyarakat sudah tidak ada, apa yang mau kita lihat begitu kan ya. Saya kira nanti ya PSI juga tidak akan pernah lolos di parlemen kalau dengan cara-cara seperti ini terus begitu kan. Masyarakat kan melihat bagaimana demokrasi dan konsep mekanisme yang ada di dalam tubuh PSI begitu kan. Kalau tidak mencerminkan sebagai demokrasi, ngapain kita harus memilih itu? Kan begitu logikanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, tapi bagi kami adalah bahwa hal-hal seperti itu ya biasa-biasa aja begitu kan. Dan bahkan ini Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah juga telah angkat suara soal keputusan Kaisang. Said menjelaskan terdapat peraturan internal PDIP ya, ada keharusan seluruh anggota keluarga itu kader PDIP ya. Bahkan terlebih bagi para kader yang menduduki jabatan publik tidak boleh aktif di partai lain. Bahkan namun ya melihat dari
apa yang disampaikan Said ini begitu kan, dia menilai Kaisang sudah membentuk keluarga sendiri ya setelah menikah begitu, alias tak lagi menjadi anak yang masih ditanggung atau anggota internal kader PDIP. Kan aneh begitu kan. Tetapi secara kultur begitu kan ya, maaf ya, secara apa namanya, secara kekeluargaan kan pasti membicarakan begitu. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan Kaisang di situ begitu kan ya. Dan pada akhirnya oke lah, tidak menjadi masalah. Ini bagian demokrasi begitu kan. Bagaimana kalau Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden nantinya begitu. Ya bisa kocar-kacir lagi begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan tentang True Channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.